Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah walaupun hampir setengah malam apa semalam diguyur hujan ya. Salawat ma'asalam semoga tercurah pada kedua hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, semua pengikutnya. Insya Allah kita sebagai umatnya selalu istiqomah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki tanggal Sya'ban keberapa? 23 atau 24 Sya'ban itu, dan Februarinya sudah tanggal 23 ya. Kalau akhir Februari ini awal Ramadan, berarti tinggal 5 hari. Iyalah, akhir Februari itu bukan 30, 28 itu ya. Kalau awal Maret itu awal Ramadan, berarti ya tinggal berapa hari kan itu. Artinya kita harus betul-betul siap-siap untuk kehadiran tamu Allah yang banyak membawa berbagai kebaikan-kebaikan. Ada ampunan Allah, ada ridha Allah, ada rahmat Allah, dan berbagai kebaikan. Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar gitu ya. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan, setiap doa dikabulkan. Bahkan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tentu kita harus mendengar info-info, mendengar kabar gembira yang begitu banyak kebaikan, harus siap-siap untuk menyambutnya, siap-siap untuk meraihnya. Sangat-sangat rugi kalau berbagai hal kebaikan yang dibawa oleh tamu agung bulan Ramadan itu kita nggak dapat apa-apanya, sangat-sangat rugi gitu. Jadi harus betul-betul dipersiapkan sehingga kita bisa meraih semua yang dibawa oleh tamu Allah, diberikan kepada setiap orang, setiap hamba Allah. Nggak akan kehabisan ampunannya, rahmatnya, ridhonya, berkahnya. Semua itu akan kebagian kalau kita mau. Kalau kita mau kan itu, pasti semuanya mau kan itu. Cuma bagaimana biar kebagian kan itu. Jadi dia hanya mau, tapi bagaimana biar mendapatkan kebagian semua yang dibawa oleh bulan Ramadan itu kan itu. Pertama yang harus disiapkan adalah persiapan iman ya, persiapan iman. Sehingga ibadah Ramadan ini terutama puasanya, karena memang meninggalkan kebiasaan ya, kebiasaan sarapan, kebiasaan makan siang, makan pagi, makan malam kan itu, dan kebiasaan banyak yang harus ditinggalkan, maka harus betul-betul landasannya iman gitu. Dan juga ya tantangannya adalah lapar, haus kan itu. Maka dengan bekal iman itu insya Allah, walaupun puasa itu ada di terik matahari dimanapun berada, selesai sukses puasa kalau ada iman. Kalau enggak bekal iman, walaupun
kita ada di dalam ruangan tertutup ber-AC, adem gitu ya, tenggorokan enggak kena AC kayaknya gitu, haus aja gitu. Tapi kalau nggak ada iman, walaupun adem nyaman, tergoda saja. Dalam bulan Ramadan, dalam hadis dikatakan, katanya syaitan diapakan? Dibelenggu, tidak apain? Dikerangkeng, nggak bisa keluar menggoda orang yang sedang beribadah bulan Ramadan. Jadi betul-betul dikasih kesempatan seluas-luasnya kepada yang beriman agar banyak meraih kebaikan. Setan dikerangkeng, nggak bisa mengganggu. Tapi ternyata banyak orang yang terganggu ya dengan bau kopi, kayaknya kerasa gitu ya, dengan bau Indomie kan itu kerasa kan itu. Jadi ternyata setannya bukan setan yang dikerangkeng, kadang-kadang bau kopi sudah terganggu kan itu. Maka kalau landasannya iman itu akan kuat, bertahan dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, nggak ngopi, nggak makan, nggak ngapa-ngapain kan itu. Dengan niat puasa dan menahan makan dan minum dan semua yang batalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dikatakan puasanya sah. Puasanya sah kan itu. Namun ya secara fikih dinyatakan sah apakah secara upah itu mendapatkan upah, mendapatkan pahala. Karena ibadah ini adalah konsekuensinya adalah mendapatkan pahala. Pengajian, tilawah, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, itu semuanya kaitannya dengan pahala kan itu. Apakah dengan begitu saja sudah mendapatkan pahala kan itu ya? Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sangat-sangat rugi kalau kita sudah berlapar-lapar, berhaus-haus menjaga supaya ibadah kita, puasa kita sah, namun ternyata pahalanya nggak dapat. Sebatas gugur kewajiban, gitu. Sama dengan hajjan mabrurah gitu ya. Kalau sebatas untuk gugur kewajiban haji, ya bisa berangkat dengan niat labbaik Allahumma hajjan, melaksanakan segala syarat rukun wajib hajinya, ya secara fikih hajinya sah. Namun apakah mendapatkan yang dikatakan sebagai hajjan mabrurah? Belum tentu kan itu. Maka ilmu yang kedua, syarat yang kedua yang harus kita persiapkan adalah ilmu bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu tahu, karena ibadah Ramadan tidak seperti ibadah sholat setiap hari kita lakukan ya. Ibadah Ramadan ketemunya setahun sekali, diulang-ulang lagi, dibaca lagi syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, rukunnya puasa, dan yang membatalkan puasa, termasuk yang merusak pahala puasa. Maka ilmu itu perlu dilihat kembali. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa dengan kondisi perjuangan menahan lapar, menahan haus gitu ya. Maka ternyata sebatas secara fikih sah doang. Kenapa? Karena ilmu-ilmu tentang hal-hal yang merusak pahala puasa tidak kita ketahui, bahkan kita lakukan, sehingga puasanya sah secara fikih, secara pahala nggak ada upahnya. Kenapa? Dirusak dengan hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Maka harusnya puasa kita itu puasa dohiron wa batinan. Secara fisik kita puasa meninggalkan makan dan minum dan semua yang batalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu secara yang kelihatan, yang fisik. Secara batin, maka kita juga menjaga hati dari penyakit-penyakit yang merusak pahala puasa. Di situ ilmunya harus bisa menahan diri, nggak boleh dendam, nggak boleh marah, ya, nggak boleh apalagi
iri, hasud dan sebagainya, kan itu urusan hati. Bahkan lisan pun ya harus dijaga, mata harus dijaga, jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, kan itu. Karena ya dengan perbuatan lisan menimbulkan dosa, maka pahala puasa akan terhapus dengan lisan yang berbuat dosa, ghibah, dusta, adu domba, itu akan merusakkan itu. Sehingga ilmu-ilmu ini yang perlu kita upayakan agar betul-betul puasa kita, dengan istilah di dalam fikih itu dikatakan ada 3 golongan. Ada puasanya orang umum. Secara umum orang puasa itu apa? Ya malamnya niat, ya kemudian mulai terbit fajar sudah mulai nahan makan minum sampai terbenam matahari, ya sudah, itulah puasanya orang awam. Umumnya begitu puasa. Namun kita harus berbeda, harus tidak seperti orang biasa, tapi kita menjadi apa? Luar biasa. Kalau itu biasa, kita bikin jadi yang luar biasa. Bagaimana puasanya? Selain menahan lapar dan haus, ya tidak makan tidak minum dari waktu yang tertentu, dan juga menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Ya, jangan sampai perutnya lapar, tenggorokannya haus, sementara lisan itu nggak pernah berhenti dari ngomongin orang, kata-kata dusta, adu domba, kan itu. Matanya nggak dijaga dari memandang yang dilarang, kan itu. Di situ akan merusak pahala-pahala puasa, kan. Sehingga dikatakan walaupun hadisnya lemah, dhaif, katanya tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah. Wis turu bae. Aja melek-melek gitu ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, wis turu bae aja tangi-tangi ya gitu. Nah, tapi daripada tidur mendingan baca tasbih, tilawah, banyak kegiatan aktivitas yang harus dilakukan ya. Maka maksudnya kenapa tidur ibadah? Daripada melek, mulutnya macam-macam diucapkan dan menyinggung, menyakiti orang lain, mendingan diam, kan gitu. Mendingan diam, tidur, tapi daripada tidur mendingan tilawah, tadarrus, kan gitu ya. Jadi maksudnya kenapa harus dikatakan tidur ibadah? Supaya jangan merusak puasanya dengan aktivitas-aktivitas yang mengganggu, menyakiti, menyinggung orang lain dari ucapannya, kan itu. Maka perlu disiapkan ilmu tentang itu, termasuk juga tentang hal-hal yang menyangkut urusan puasanya, kan itu. Yang namanya manusia sekarang sehat gitu ya. Ya bisa jadi lusa kapan sakit. Sekarang 3 seminggu lagi, 6 hari lagi kita masuk puasa, sehat, kan itu. Semoga begitu masuk Ramadan lebih sehat lagi. Tapi namanya manusia ya kadang sehat, kadang sakit, kan. Maka bagaimana ketika kita masuk di Ramadan bersakit? Ya ada aturannya, kan itu. Kadang orang tetap di rumah, begitu Ramadan ada tugas keluar kemana-kemana. Bagaimana kita berapa pergian jauh harus puasa? Ada aturannya, kan itu. Maka tentu harus kita betul-betul memahami hal-hal yang kaitannya dengan puasa, kan itu. Sehingga puasa kita, ibadah Ramadan kita lebih maksimal, lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Jadi jangan ya paling seperti biasa-biasanya aja, enggak. Jangan seperti biasanya, lebih dari biasa, kan itu. Bahkan ada tahap yang ketiga itu, selain puasa yang orang awam, secara umumnya puasa yang secara khawas, secara super yang super, kan itu. Ada yang supernya super, kan itu. Puasa secara zahir sudah tidak makan tidak minum dalam waktu tertentu, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, termasuk menjaga hati ya. Kadang-kadang lisan sudah dijaga, mata dijaga, tapi hati ini masih belum bisa, kan itu. Maka itu puasanya al-anbiya was-shalihin, puasanya demikian.
Jadi betul-betul puasa itu zahiran wa batinan, zahir batinnya puasa. Puasa tidak makan, tidak minum, dan puasa juga tidak berbuat dosa, kan itu. Jadi ya kadang-kadang dibuat kesempatan pagi olahraga, sore ngebeburit, kan itu. Padahal ya kadang-kadang dalam aktivitas keluar kita dari rumah, dalam maka aktivitas kebiasaan menjelang buka puasa harus keluar dari rumah ngebeburit, ada itu juga kadang-kadang ada dosa di antara sela-sela waktu itu, kan itu juga harus dihindari, kan itu. Jadi selain bekal iman juga bekal ilmu, bagaimana agar puasa kita sukses, kan itu. Kemudian selain bekal iman dan ilmu juga ada bekal tentang apa? Kesehatan. Sehat ya. Kenapa puasa ini harus punya fisik yang sehat? Jadi ya bisa jadi hari-hari ini kita mulai cek kesehatan, sehat, kan itu ya. Jadi hari-hari ini kita boleh cek kesehatan gitu ya, normal, sehat gitu. Kenapa? Puasa itu perlu persiapan fisik yang sehat, kan itu. Jadi biar nggak terganggu aktivitas Ramadannya, agar harapan kita semua yang dibawa Ramadan ini dapat kita raih, kan itu. Dengan iman memang harus. Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan landasannya iman, puasanya mengharap ridha Allah, kan itu ya. Maka ya diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Satu, kita dapatkan ampunan Allah gitu ya. Kalau puasanya landasannya iman, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah. Kadang-kadang memang ya karena bukan iman ini, maka di tengah-tengah terik matahari haus atau enggak haus juga karena memang enggak ada iman, maka ya malam terawih, malam niat puasa, 3:30 jam 4 sahur, jam 9 jam 10 ya udah calak-cilak, bau kopi enakan gitu ya. Jadi walaupun setannya di kerangkeng, dibelenggu, ya godaan-godaan yang lain ada, minal jinnati wan nas. Jadi kalau jinnya yang sudah di kerangkeng, dibelenggu, nggak bisa mengganggu yang sedang berpuasa, tapi ada wan nasnya dan manusia yang menggoda, ngajak, ditawarin, ditraktir segala macam, kan itu. Jadi kadang-kadang ini yang kurang landasan iman, kan itu. Kemudian selain sehat juga ya tentu bekal yang lain ya seperti taubatan nasuha. Jadi karena bulan Ramadan dikenal dengan bulan suci, kita yang akan kedatangan, yang akan masuk Ramadan harus bebersih dulu ya. Orang-orang umumnya ya afu bil afu itu habis puasa ya para jali, lebaran, maaf lahir batin. Padahal harusnya mah sebelum puasa ini kita harus membersihkan diri. Kalau kita punya dosa pada Allah yang nggak terasa, ya maka kita banyak istighfar, taubah pada Allah, kan itu, melakukan taubatan nasuha. Kalau kita punya dosa dengan teman kita, tetangga kita, keluarga kita, kita minta maaf kepada keluarga kita, kan itu. Jadi kadang-kadang momennya dibikin momen-momen yang aneh-aneh gitu ya, sampai ya Pak Ambul ngajak makan siang terakhir gitu. Acaranya apa? Acaranya afu bil afu. Nggak taunya di acara makan siangnya ngomongin uang baik, kan itu. Jadi bukan berarti menghapus dosa, cuma nambah kenyang doang, pindah tempat makan doang di sana. Acaranya apa? Makan siang terakhir. Menjelang Ramadan kita yuk makan-makan terakhir, kan itu. Kayak orang mau meninggal, Pak Hilman makan terakhir gitu. Makan siang terakhir, kan itu. Jadi bersihkan jiwa kita agar kita masuk Ramadan dalam kondisi betul-betul siap secara zahiran wa batinan. Jadi ilmunya siap,
fisik kita enteng, nggak ada dosa dengan Allah, dengan sesama hamba, sehingga itu adalah masuk Ramadan dengan nyaman gitu ya. Jadi diadakan yang namanya saling memaafkan tanpa diminta pun. Ya Allah, semoga teman-teman kita yang berbuat salah sama itu diampuni sama Allah dan saya sudah maafkannya, kan itu. Jadi enteng kita masuk Ramadan, nggak ada dosa dengan siapapun, kan itu. Sebab ya ibadah dengan ada dosa, walaupun dalam hadis dikatakan setiap doa-doa yang disampaikan dilantunkan di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah. Syaratnya kalau nggak ada dosa, kan itu. Dosa ini yang menghalang-halangi ibadah kita, menghalangi doa kita, maka doa-doa dosa-dosa dihilangkan dulu, kan. Orang mau ke Makkah, umroh, haji, ngadain acaranya apa? Dalam rangka mohon maaf kepada semua ya khalayak keluarga kita kalau ada dosa. Kalau keliling setiap rumah dia samperin, waktunya habis, ya kumpulin, kan itu. Sehingga kita masuk ke Ramadan dalam kondisi jiwa kita bersih dari dosa-dosa. Tadi sampaikan dalam bacaan surat salat tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Namanya tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Itu ya karena memang setiap jiwa itu Allah memberikan dua kemungkinan. Ada kemungkinan baik, kemungkinan buruk. Jadi kesempatan buruk itu ada di dalam setiap orang. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di setiap jiwa itu ada fujuraha, ada taqwaha. Ada baik, ada buruk. Tapi Allah menekankan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mengambil ketakwaannya, mensucikannya dari berbagai dosa, kan. Wa qad khaba man dassaha, sungguh telah rugi orang yang mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Ayat itu banyak diulang-ulang di berbagai surat, kan itu. Ada qad aflaha man tazakka, ada qad aflaha man zakkaha, ada di surat banyak yang kaitannya dengan urusan tazkiyatun nafs, kan itu. Ada juga dikatakan wa yu'allimuhum wa yuzakkihim, gitu ya. Di sana di ayat surat 2 Parojali Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dari kata zakka, yuzakki, zakka, wa yuzakkihim, wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi itu selalu berupaya bagaimana kita mentazkiyah, mensucikan diri. Ya tinggal maaf begitu doang. Ya setelah dimaafkan kita sudah nggak punya urusan dengan saudara kita, dengan Allah. Ya kalau dengan kebaikan kita, dosa-dosa kita berguguran, itu dosa kecil. Ya dengan wudu, dengan langkah kita ke masjid, dengan kebaikan kita, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Jadi kebaikan kita itu adalah menghapus dosa, kali. Maka itu yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, terhapus gitu. Dengan puasa ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa yang telah lalu, dosa-dosa kecil, kan itu. Dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, dosa kita terhapuskan. Langkah kita ke masjid, ke tempat kebaikan, selangkah itu mendapat 2 nilai, terhapus dosanya ditambah kebaikannya. Itu dosa kecil. Dosa-dosa besar pada Allah ya harus dengan taubatan nasuha, menyesali atas perbuatan yang sudah dilakukan dan tidak akan mengulang lagi. Ampun ya Allah, aku taubat padamu, kan itu ya. Sehingga itu akan menjadi
meringankan kita dalam menunaikan ibadah-ibadah kita. Yang menjadikan kita malas itu diantaranya adalah dosa dan kenyang, gitu ya. Yang membuat kita malas adalah dosa dan makanan yang berlebihan. Sehingga begitu kita berbuka puasa dengan dengan sepenuh harapan kita, sehingga semuanya dimakan, akhirnya ya perut kebak gitu ya. Mau sholat maghrib, masya Allah berat amat ya, mau terawih, nah itu jadi dikatakan di sana, dikatakan inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Jadi di surat Yusuf dikatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi nafsu yang diperturutkan itu, kepengen ini iya, pengen ini iya, pengen ini iya. Kalau lihat di depan berbuka itu segala macam ada itu, semua kepengen semua dimakan, maka dikatakan fa innan nafsa la ammaratum bisu. Memperturutkan hawa nafsu itu akan menjerumuskan, mengajak kepada perbuatan jahat, perbuatan dosa. Kenapa? Begitu kita buka sunnah gitu ya, buka itu sunnah, ditakjil, disegerakan gitu ya, maka ya sesuai dengan secukupnya, bukan dihabiskan semuanya ada. Kenapa? Dengan makanan yang banyak itu akan membuat malas, dengan dosa yang banyak itu membuat malas. Jadi kalau kita sahur agak malam berlebihan, kenyang banget, oga sholat subuh bangunnya berat kan itu. Begitu kita buka dengan berlebihan, jangankan kita untuk sholat maghrib yang masih betul-betul kebak gitu ya, terawih juga kayaknya masih malas. Kenapa? Sudah kenyang banget kan itu. Maka tidak boleh kemudian berlebihan kalau itu dalam ya urusan berbuka, urusan sahur, walaupun memang itu adalah sunnah di akhir awalkan ketika buka, dan sahur sunnah diakhirkan, tapi ya sesuai kebutuhan kita, ya lebih ringan kalau kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsi yang halal. Dalam hadis dikatakan, apalah artinya siang hari kita nggak makan nggak minum, meninggalkan yang halal, toh makanan itu halal buat kita, cuma di stop saja dulu lagi puasa. Namun jangan sampai ketika buka itu kayak orang apa tuh, balas dendam gitu ya. Oh dari pagi ini nggak makan nggak minum, begitu waktu buka bersama pokoknya habisin semua akan itu. Kata Rasulullah, apalah artinya ya kalau kita meninggalkan yang halal sepanjang dari fajar sampai terbenam matahari, jadi begitu datang waktunya buka ya gitu kayak orang dendam, jawab terus dimakan semuanya, itu nggak boleh kan itu. Jadi ya kenapa membuat kita malas beraktivitas untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadannya kan itu. Jamaah rahimakumullah, kaitan dengan fikih puasanya, dengan fikih puasanya bahwa niat itu memang harus di malam hari ya. Niatnya di puasa itu cuma dua, niat sama puasa. Malamnya harus niat, dan harus niatnya malam hari ya, habis taraweh, sebelum tidur, sebelum sahur, itu niatnya kan itu. Dan ya harus melaksanakan yang keduanya adalah puasanya. Tidak cukup dengan niat, tapi juga dengan ibadah puasanya, tidak makan tidak minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau nggak pakai niat maka tidak sah, harus diniatkan setiap malam kan itu. Ada yang berpendapat gimana kalau niatnya borongan? Ada niat borongan? Pak Hilman, niatnya borongan. Dari mulai awal Ramadan diniatkan, saya niat puasa Ramadan di tahun ini semua Ramadan, sepanjang Ramadan. Apa? Sebulan penuh kan itu, diborong gitu ya. Nggak ada diborong-borong itu. Sama dengan sholat tarawih, selesai 2 rakaat salam,
takbir lagi kan, niat lagi di situ dilanjutkan, saya niat sholat tarawih 2 rakaat kan gitu. Terus bukan berarti habis salam tinggal takbir terus lagi, sudah salam itu sudah selesai, maka untuk melanjutkan rakaat berikutnya ya niat maning kan itu. Puasa itu selesai dengan berbuka, selesai, maka untuk besok puasa malam niat lagi kan itu. Nggak ada niatnya borongan sebulan penuh kan itu ya. Jadi setiap malam harus niat, nggak boleh niatnya sudah kesiangan. Ya kalau sudah subuh, tadi malam nggak niat puasa, niat sekarang nggak bisa, harus dari malam hari niatnya kan itu. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, walaupun niatnya jam 9, jam 10 nggak masalah. Yang penting dari pagi belum makan minum. Begitu Rasulullah pulang dari masjid, ya nanya ke istrinya, adakah makanan minum untuk sarapan? Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah, saya puasa aja. Enggak apa-apa, niatnya sudah pagi itu kan, itu bukan dari malam kan itu. Ya, jadi kalau puasa sunnah boleh niatnya disiangkan itu atau pagi kan itu. Itu rukunnya puasa. Jadi cukup itu kan itu, malamnya niat, siangnya melaksanakan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, baru dinyatakan puasanya sah kan itu. Kemudian kaitannya dengan yang sakit ya, kalau memang nggak bisa puasa dalam kondisi sakit, ya udah Allah memberikan keringanan. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang hari-hari Ramadan itu sakit ya atau bepergian, maka boleh puasanya ditunda di hari-hari lain di luar Ramadan. Nanti Syawal kita puasa Ramadannya. Kenapa? Karena waktu bulan Ramadan kita sakit. Kalau memang sakitnya mengharuskan tidak boleh puasa, ya udah, karena kita mengutamakan sembuh, harus minum obat sekian harus begini, maka kalau puasa terhalang minum obatnya, maka utamakan kita sehat, gampang nanti puasanya dilaksanakan di bulan Syawal. Atau kita bepergian, kalau bepergian ini kita sangat-sangat lelah, ya pergi kemana yang lelah ya? Kalau sekarang mah gitu ya, naik mobil adem gitu ya, sangat-sangat melelahkan, maka boleh tidak puasa dalam kondisi perjalanan yang sangat melelahkan, sehingga kita yang nunda puasanya nanti puasa Ramadannya di bulan Syawal, namanya qadha kan itu. Kenapa? Karena perjalanan ini ya nggak bisa ditempuh kalau dalam kondisi perut lapar, haus, harus ya dikasih ganjel, kasih bekal supaya semangat perjalanannya nyampe tujuan kan itu, nggak apa-apa kan itu. Dan itu perjalanan ibadah ya, kerja apa kan itu, bukan perjalanan mau berbuat maksiat kan itu. Kemudian dalam hal kaitannya dengan keluarga kita, istri-istri kita, ibu-ibu kita yang kemudian dalam kondisi bulan Ramadan ini hamil atau menyusui, kadang-kadang kata kesehatannya kalau sedang hamil kemudian dibawa puasa, khawatir bayi yang dalam kandungan, kira-kira kenapa? Berapa ya? Nggak apa-apa kan itu. Atau kalau yang lagi menyusui, ibunya puasa, khawatir air susunya kenapa? Kering. Iya tak gitu tuh. Ya. Kayaknya nggak apa-apa kayaknya. Fikih memberikan aturan bagi ibu-ibu yang hamil dan dalam kondisi hamil itu kemudian memang nggak kuat puasa atau menyusui nggak kuat puasa, maka boleh sedang hamil sedang menyusui itu nggak puasa dulu, tapi kan sebulan, ya. Apalagi kalau bulan Sya'ban ini dalam hari-hari ini melahirkan, pastikan menyusui sepanjang bulan Ramadan.
Kalau menyusui itu nggak puasa, sebulan nggak puasa, nanti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu ya kesempatan untuk kodonya. Tapi nyusui kan bukan sebulan Pak Hilman. Iya kan itu. Terus bulan Muharram belum sempat membayar puasa karena masih nyusui. Bulan Rajab juga masih menyusui, Sya'ban masih menyusui, ketemu Ramadan maning. Kalau 2 tahun mah 2 kali Ramadan kan nggak puasa kan itu ya. Nanti Ramadan ketiga hamil maning. Kenapa nggak puasa? Lagi hamil. Ya orang hamil awal-awal itu maboknya gitu Pak. Mabok katanya gitu kan. Pokoknya mah harus begini bukan begini, nggak bisa nahan, nggak nyemil itu nggak bisa kalau lagi hamil-hamil muda kan itu. Ya, akhirnya Ramadan ketiga nggak puasa, kenapa? Hamil maning 9 bulan ya, ketemu bulan Rajab lahir maning ya. Jadi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa dalam kondisi hamil, kondisi menyusui, kondisi sakit, bepergian, puasa lebih baik. Kayaknya ibu-ibu kita dulu menyusui hamil puasa-puasa aja gitu kan. Sehat-sehat, Pak Hilman sehat. Dulu waktu nyusui ibunya lagi bulan Ramadan sehat-sehat kan itu. Ya jadi tapi dalam fikih memang dia disampaikan demikian, khawatir kalau ada yang memang nggak kuat puasa dalam kondisi hamil. Ada orang hamil itu nggak makan, ya nggak doyan makan gitu ya. Ada orang yang menyusui itu mungkin ya sangat-sangat lelah kalau memang ya selain disusui sama bayinya, anaknya kemudian juga nggak ada asupan, mungkin ya lelah, lemes kan itu. Maka Allah memberikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Ada aturannya gitu. Nanti. Tapi kalau Ramadan depan ada ini lagi, bulan depan ada lagi, terus kapan puasanya kan itu. Maka di ayat yang lain dikatakan dalam lanjutan ayatnya para jali apa yang dikatakan fa fidyatu ta'amu masakin, apa ayatnya Pak Hilman? Lanjutan ayatnya kan itu. Jadi walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Walal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang memang tidak kuat puasa karena memang sudah lanjut usia, karena memang kondisi penyakit, karena memang kondisi pekerjaan, maka Allah mengatakan fa fidyatu ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kalau sudah kuat puasa kan itu gimana? Kan Allah la yukallifu illa usaha. Jadi kalau nggak kuat ya nggak dipaksakan. Nah kalau kondisi hamil, menyusui, sakit boleh. Bagi yang sudah lansia yang sebentar-sebentar makan, sebentar minum, makannya enggak banyak tapi sering itu ya, minumnya enggak banyak tapi sering, sebentar minum. Bagi lansia sudah begitu, sudah fidyatu ta'amu miskin, cukup membayar fidyah saja. Jadi kalau sudah diganti dengan fidyah enggak ada puasa, jadi sudah enggak usah puasa. Oh ditunda besok, semakin besok semakin tua gitu kan ya. Tapi tetap dicoba. Jadi ini tua, ajak aja kakek puasa ya besok ya, ajak sahur, malam ajak niat. Tapi ternyata baru jam 9 sudah semaput gitu ya. Ya udah kasih buka satu coret gitu kan ya. Berarti hari ini langsung keluarkan fidyahnya. Langsung kalau ada panitia di masjid, panitia zakat ya serahkan, disimpan fidyah dari Bapak Anu, tuliskan itu. Kemudian besok coba lagi, bisa jadi besok kuat puasa. Kan orang tua mah begitu. Ya, hari ini bisa besok. Ternyata besok bisa puasa, alhamdulillah, nggak ada kena fidyah.
Besok puasa lagi ternyata baru jam 8 sudah nggak kuat ya, kasih buka lagi. Nanti sore atau hari itu langsung kita setor ke panitia zakat, ini fidyahnya bapak kakek kan itu. Kenapa harus dikasih fidyah hari itu? Supaya nggak numpuk kewajibannya. Selesai hari ini orang-orang berbuka puasa, ini juga sudah selesai puasa hari ini, sudah bayar fidyah. Kalau ditunda sampai akhir Ramadan, hitung-hitung 30 hari kali, mau dihitung berapa seharinya kan itu. Kalau dihitung 50.000, 30 kali 50 orang pakai sih ya berapa, 1,5 juta kan itu. Tapi berat. Kenapa? Di akhir Ramadan itu banyak kebutuhan. Pak Hilman mau mudik, sementara belum bayar fidyah kan itu. Ini mau begini, maka kalau tiap hari dikeluarkan aman. Jadi selesai Ramadan sama ini selesai puasa, ini selesai fidyah kan itu. Yang sehat puasanya selesai di akhir Ramadan, yang sakit, yang tua selesai di akhir Ramadan dengan bayar fidyah kan itu. Kalau yang sakit, yang masih perlu urusan qada ya nanti menyelesaikannya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan itu. Itu aturan fikihnya kan. Jangan sampai nanti kemudian dikumpulin sampai sebulan belum bayar fidyah, keberatan. Kalau dihitungnya 50.000 sehari, kalau dihitungnya 100.000 kan itu. Dari provinsi itu sudah ngitung untuk fidyah itu dihitungnya 60.000. Fidyah puasa itu dibikin SK gubernur itu ya, zakat fitrahnya 45.000, fidyahnya 60.000 kan itu. Itu saya sudah dapat SK dari provinsi itu begitu kan itu. Kalau dihitung 60.000 ya lumayan kan itu ya. Ya, karena biasanya orang di akhir Ramadan itu berbagai kepentingan banyak kan itu, sehingga ya yang wajib fidyah kadang-kadang udahlah fidyahnya nanti aja Syawal pulang mudik kapan tadi itu ya nggak boleh. Harusnya ya hari itu selesai, orang-orang berbuka puasa, yang nggak puasa karena sudah lansia bayar fidyah selesai hari itu kan itu ya. Kalau ada panitia di masjid, panitia dari sekarang dibentuk panitia zakat ya langsung serahkan, dicatatkan itu. Nanti pada waktunya di akhir Ramadan selain bagi zakat fitrah juga sekaligus fidyah itu diserahkan kepada yang mustahiknya kan. Di sana dikatakan fidyatun ta'amu miskin, berikan kepada orang miskin. Kalau hari itu ada ya langsung aja nggak masalah kan itu. Tapi kalau supaya ada tercatat lengkap bahwa fidyah dari A, fidyah dari B kumpulin, maka ya di akhir juga nggak masalah kan itu. Kalau afdalnya memang disegerakan kan itu. Kemudian kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan puasa ya, sudah pasti jelas. Kalau makan batal, kalau minum batal gitu ya, itu sudah jelas. Makan itu bukan sepiring, minum itu bukan segelas gitu. Yang namanya makan itu memasukkan satu benda ke mulut dan ditelan, itu namanya makan. Walaupun kerikil makan namanya gitu ya. Minum itu bukan segelas ya, walaupun setetes, kalau memang itu dari luar masuk diminum itu kan. Naik motor kehujanan mangap ya gitu, itu kan tak ada air gitu kan ya, masuk lumayan telan gitu adem, batal kan. Nggak minum cuman kehujanan ya, memang minum itu bukan harus pakai gelas gitu ya. Apapun air yang masuk dari luar ke mulut kemudian ditelan ya, itu namanya minum. Benda apapun walaupun itu bukan nasi, bukan makanan, walaupun kerikil juga kemudian ditelan ya batal gitu. Bukan berarti kan bukan makan, apa ini makan kerikil gitu ya, nggak masalah, itu namanya makan, itu batal. Kemudian hubungan suami istri siang hari lagi puasa batal gitu. Kalau hubungan suami istri selain batal puasanya juga ada sanksi ya, ada sanksinya. Jadi selain puasanya batal, dua-duanya suami istri puasanya batal, sanksinya berat. Apa Pak Rojali? Puasa 2 bulan berturut-turut
Jadi nanti Syawal itu full puasa, mulai tanggal 2. Kalau tanggal 1 kan lebaran itu nggak boleh. Tanggal 2 mulai puasa, selesai sebulan. Nanti Dzulqa'dah sebulan lagi nyambung sama Dzulhijjah kan itu. Karena Syawalnya mulainya tanggal 2, maka nanti ya Dzulqa'dahnya nyambung ke Dzulhijjah kan itu. Berturut-turut, putus sehari, ngulang dari awal. Sudah 39, sudah 40 hari, 50 hari, kurang 10 lagi putus. Ya, kalau putusnya karena sakit nggak masalah, putusnya karena datang bulan nggak masalah. Tapi putusnya ini karena ada yang hajatan, aduh nggak enak lah. Ya, diundang makan-makan sama tetangga lagi hajatan, tasyakuran itu, datang makan itu putus, puasanya sehari diulang dari awal kan itu. Berat kan itu. Kenapa? Ini melanggar kehormatan bulan suci Ramadan kan itu. Jadi sanksinya berat. Kalau nggak sanggup puasa 2 bulan, ya kena kondisi lelah, banyak kegiatan yang harus ya aktivitas harus kondisi sehat kan itu, dan ya perut kenyang sebagainya, maka ya diganti dengan memberi makan miskin. Berapa? 60 orang miskin. Sama dengan 20 hari kan, 60 hari, jadi 60 miskin. Kalau per miskin itu dikasih 60.000, kalau SK-nya gubernur itu kan itu 60 kan itu. Kalau dihitung 60.000 kali 60 hari, kali 2 kan nggak mungkin bersendiri, pasti ada istrinya akan itu. Ya kan isi saya halal kalau di malam hari. Ayatnya kan begitu dikatakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam-malam puasa, lailatas siyami rafatsu, hubungan suami istri. Kenapa? Hunna libasul lakum, wanita itu pakaian. Wa antum libasul lahunna, dan kamu juga pakaian untuk perempuan. Silakan di malam hari, tapi siang nggak boleh. Kenapa? Menghormati bulan suci Ramadan, sehingga kalau dilanggar, dilakukan walaupun itu istri sendiri halal, tapi sanksinya berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, ya memberi makan 60 miskin. Kalau nggak sanggup, iuran jamaah masjid, iuran atau untuk membantu Pak Mul yang siang hari melakukan hubungan suami istri, dibantu sejamaah masjid, sumbang. Kemudian siapa berikannya? Kepada orang miskin. Dicari orang miskin sekomplek ini nggak ada. Yang ada malah yang melakukan perbuatan suami istri di siang Ramadan itu. Ya udah buat kamu. Itu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat yang datang lapor, ya Rasulullah, saya kecelakaan. Dilihat, kecelakaan apa kan itu ya? Saya tadi hubungan suami istri. Itu kecelakaannya, itu kecelakaan hubungan suami istri. Jadi wis siang-siang awan-awan jauh-jauhan aja gitu. Kecelakaan, ternyata siang-siang hubungan suami istri. Terus kata Rasulullah, apakah kamu sanggup puasa 2 bulan? Betul. Oh nggak sanggup, pokok sekarang aja sudah ngitung-ngitung kapan selesainya, sudah tua orangnya kan itu. Puasa itu sudah ngos-ngosan apa, sudah tua kan itu. Nggak sanggup puasa, apa kamu punya uang, punya apa untuk memberi makan 60 miskin? Tanya keluarganya, nggak punya. Tanya kesini, nggak punya. Sudah nggak ada yang punya, nggak sanggup untuk memberi makan 60 miskin. Oleh Rasulullah SAW dikasih, nih tak kasih untuk memberikan 60 miskin, berikan kepada fakir miskin. Keliling mencari fakir miskin nggak ada, yang miskin malah dia. Ya udah, kena itu konsekuensi harus dibayar, maka bayar sendiri untuk sendiri kan gitu. Karena memang itu hukum harus dilakukan, maka berikan kepada orang yang miskin di sekitar ini. Nggak ada, yang ada memang dia yang melakukan. Wis tua, miskin, kalau melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, maka dendanya nggak bayar, nggak punya, puasa nggak kuat, bayar denda nggak kuat, nggak punya,
dibantu Rasulullah, dan dicari yang orang miskin sekitar itu nggak ada, buat dia sendiri kan itu demi melaksanakan hukum. Jadi walaupun memang dimakan sendiri ya, kalau kisah ini untung sudah nggak puasa, hubungan suami istri sudah dibantu untuk bayar dendanya, tapi diberikan kepada siapanya nggak ada, pada diri sendiri lagi, tapi itu diberlakukannya hukum kan itu. Artinya ya kita di siang-siang Ramadan jaga-jaga jarak dengan istri-istri kita, jangan sampai kita kemudian kecelakaan. Kalau sama bilangnya saya kecelakaannya Rasulullah kan itu. Jadi itu dihindari kan itu. Kenapa? Selain puasanya batal dua-duanya, dan juga dendanya cukup lumayan berat kan itu. Jadi kenapa? Intihaki hurmati Ramadan, itu telah melanggar kehormatan bulan suci Ramadan. Wis ndak tabaan boleh waktunya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita ya masuki Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian ilmu juga memenuhi, mencukupi untuk bisa dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu Ramadan 24 jam itu semuanya ibadah. Yang enggak ada. Kenapa? Niat puasanya malam, siang hari puasa, nyambung buka puasa maghrib, nyambung sholat maghrib, isya, taraweh, nyambung puasa lagi, niat lagi. Jadi 24 jam dalam sebulan itu, setiap harinya 20 jam kita ibadah pada Allah. Jadi betul-betul akan meraih berbagai kebaikan. Maka persiapkan sehatnya, persiapkan agendanya, upayakan, targetkan ya dalam sebulan Ramadan itu kita bisa hatam berapa pamur? Ya 5 kali mewani lah gitu ya. Kayaknya 5 bisa lah gitu. Berarti sehari 5 juz kan? Beres. Habis subuh sekian juz, habis tarawih sekian juz, kemudian siang-siang di waktu-waktu memang ini ya duduk sekian, maka 5 dalam sehari itu kayaknya kebayang lah 5 gitu ya. Berarti kalau sehari 5 juz berarti sebulan 5 kali hatam. Subhanallah kan itu ya. Kalau nggak kemana-mana bisa kemana-mana. 1 juz itu setengah jam baru jali, ya kan? Setengah jam, 1 jam 2 juz. 1 jam itu dari taraweh sampai jam 10 seperti itu sudah cukup gitu kan. Kemudian habis sahur ada waktu sekian, mungkin dapat 1 juz. Habis subuh nunggu suruk sekian juz, selesai kan itu 5 juz dalam sehari kan itu. Insya Allah mudah-mudahan dikasih kekuatan fisik, kekuatan iman, sehingga betul-betul kita masuk di Ramadan dalam kondisi siap dohiron wa batinan, secara dohiriyah sehat, secara fisik ilmunya juga dipersiapkan, imannya dipersiapkan betul-betul, sehingga kita masuk dengan nikmat. Kita bisa menikmati Ramadan, bukan kita merasa terbebani dengan Ramadan, tapi kita betul-betul menikmati Ramadan dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Jangan merasa terbebani, jangan waduh Ramadan udah dekat. Kenapa waduh? Alhamdulillah gitu ya. Udah datang Ramadan kan, barang siapa yang bangga, senang dengan datang Ramadan, diharamkan masuk nerakanya. Jangan waduh Ramadan udah dekat, pusing lagi kan itu. Bukan pusing, harus senang dengan datangnya Ramadan. Baik, itu mungkin ada pertanyaan. Sengaja Pak Mul kitabnya dibuka doang, gak lihat-lihat ini. Karena ya persiapan Ramadan, jadi karena pekan depan Ramadan kan udah. Depan kita sudah puasa. Iya. Ya, sengaja Mas saya sampaikan walaupun sudah paham, tapi ya diulang-ulang supaya lebih disiapkan lagi kan itu. Ada pertanyaan? Bayar fidyah itu untuk ya kalau 60.000 bisa 3 kali. Kalau ukuran makan sekali itu tergantung kelas makannya. Bisa jadi makan sekali itu bisa 100.000. Tapi kalau 60.000 itu ukuran 3 kali cukup. Pagi uduk 10.000, ya kan, siang pecak bandeng pira pun ya 30 selawe lah gitu ya. Terus nanti malam sekian, itu sebenarnya ukuran cukup. Kalau pemerintah Provinsi Banten meng-SK-kan ya, di SK-nya itu zakat fitrah 45.000, fidyah 60.000 kan itu. Tapi Cilegon belum bikin, wali kotanya belum sempat
baru dilantik langsung acara pembekalan. Jadi belum ada, kita udah ngajuin, kita bikin ngajuin untuk zakat fitrah 40.000, untuk fidyah 50.000, kita ajukan ke wali kota itu SK-nya, tapi orangnya pergi Pak. Habis dilantik langsung pembekalan selama seminggu. Jadi sudah banyak yang nanya gitu kan, Pak berapa ketentuan zakat fitrahnya, mau diumumin berapa ketentuan fidyahnya, mau diumumin itu belum bisa. Kenapa? Belum ditandatangani sama wali kota, harus SK wali kota. Jadi kalau kita nyetak kupon zakat sesuai SK wali kota tahun sekian nomor sekian bahwa ya zakat fitrah itu sekian, fidyah sekian kan, itu sudah kita buat antara 40-45 zakat fitrahnya, fidyahnya 50.000 kan itu ya. Itu sih kita buat, sudah dikaji oleh MUI, dikaji oleh Kemenak segala macam, tinggal sudah ditaruh di meja wali kota, wali kotanya dilantik udah langsung nganter Pak Rojali, langsung pergi pembekalan selama seminggu, dua-duanya laku wong kan gitu ya. Jadi fidyahnya apa Pak Rojali? Apa sekali makan, apa 3 kali makan? Ya ukurannya segitu. Kalau 50-60 itu sudah 3 kali makan. Tapi makan itu kondisional. Kalau makannya Pak Mul mungkin sekali duduk saya ketahui berapa 100 kan, tergantung tapi dengan nilai segitu itu cukup untuk 3 kali makan. Kelas sedang, kalau kelas mewah itu ya makan 50.000 mbak. Ngasih makan itu 3 kali sehari, bukan sekali. Bukan, iya 3 kali. Jadi cukup segitu kan, kebayarlah 30.000, 65, 50 itu cukup untuk 3 kali makan. Kenapa? Karena yang tidak puasa ini makanya, apalagi orang tua berkali-kali makan itu. Jam 7 sarapan, nah jam 8 mau nyari lagi itu, bolak-balik makan. Tapi hitungan nilai memang nggak sampai sih, antara lebih dari 60.000 bukan, pada sekitar 50.000 kan itu sudah melalui kajian-kajian survei kelas orang tua itu makannya berapa sih habisnya gitu kan. Tapi kan bukan itu kelas orang tuanya, kelas makannya orang secara sedang gitu ya, enggak kelas bawah, enggak kelas atas, tapi kelas menengah. Itu makan tuh kira-kira sehari cukup enggak 50.000. Pemerintah provinsi menetapkan 60.000 kan itu. Cilegon saya bikin 50.000, saya ajukan, tapi belum. Kalau sudah sekarang nanti kita bagikan ke masing-masing DKM untuk pedoman bahwa fitrah itu sekian, fidyah itu sekian kan gitu. Jadi ketentuan ya, karena harus yang ditentukan kalau zaman Rasulullah Amirul Mukminin gitu ya, khalifahnya. Tapi kalau sekarang ya wali kotanya, tapi dengan pengajuan dari ya Kemenang, apa MUI yang bikin, Basnas bikin gitu kan ya, yang ngelola gitu. Jadi kena nanti zakat fidyah itu juga harus ada yang masuk ke Basnas kan, maka Basnas yang bikin acuannya segitu, dikaji oleh Kemenang, oleh MUI, ya layak segitulah kan itu. Ada tambahan? Tanyaan? Puasa cukup pano ya, ya masih lelah kali baru pulang ya dari Makkah itu. Kalau di bulan Safar kalau kita lagi melaksanakan Safar di bulan Ramadan itu kan cara kita boleh tidak puasa itu kurang lebihnya 100 km. Iya. Orang yang profesinya seperti ojek online atau Grab dan lain sebagainya, di bawah jumlahnya itu 100 km per orang. Iya. Iya, jadi di sana ayatnya wa'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang tidak kuat puasa, kalau selama ojek online, Maxim atau apapun motor atau mobil nggak kuat untuk puasa, kan nggak kuat itu bukan karena tua saja, nggak kuat itu bisa jadi karena tua, karena penyakit, karena pekerjaan gitu. Tapi selama itu masih kuat, wa antasumu khairul lakum, insya Allah berkah puasanya ya, sembari ngojek online segala macam berkah. Waktunya lelah istirahat dulu kan itu. Memang kalau hitung jarak sehari itu sudah lebih dari 300
kilometer kali, ke sana terus muter-muter. Memang ya tugas, memang kerjanya itu ya ngilani jalan gitu ya. Jadi meteri jalan berapa meter, terus ke sana berapa, kan langsung muncul kan, oh ke sana tuh sekian kilo sekian jam. Jadi tidak terhitung Pak, tidak termasuk itu. Kalau masih puter-puter Banten itu ya. Kalau sudah keluar dari wilayah gitu ya, sudah ke Jakarta, oh ini 100 kilo. Kalau masih dari Cilegon sampai ke Malingping itu lebih dari 4 jam itu, hitung jam mah. Ya saya pernah dari Cilegon ke Rangkas sampai ke Citorek itu, keluar dari tol Rangkas saja sampai ke Citorek itu masih lebih dari 3 jam. Itu kalau ke Jakarta, kalau ke sana udah sampai Bandung kali itu. Tapi masih wilayah Banten ke Citorek itu keluar tol itu masih 3 jam 4 jam perjalanan menuju sana itu kan, itu cukup lumayan jauh kan itu, dan makan waktu lama gitu. Jadi kalau urutan bab sholat qashar, sholat jamaah boleh nggak puasa, sudah sangat boleh, tapi masih wilayah setempat, belum jauh kan itu, belum keluar dari wilayahnya. Pepergian itu keluar dari wilayah baru sudah lebih dari sekian ratus kilometer kan itu. Jadi kalau yang ojek online memang itu sama dengan angkot Pak. Bolak-balik Merak Cilegon itu berapa kali sehari? Itu Merak Cilegon itu berapa kilo? 50 kilo umpamanya ya. Itu berapa kali balik gitu kan? Itu sama, tapi itu belum kahitung sebagai jarak tempuh jarak jauh 100 km untuk tidak puasa. Jadi kalau angkot seperti itu nggak puasa bukan karena bepergian jauh, bukan musafir itu mah. Memang usahanya di situ bolak-balik kan itu. Tapi kalau kita sore-sore nyediain takjil gitu ya, Pak buat buka Pak gitu ya. Wongnya lagi ngerokok gitu kan ya. Kadang-kadang salah alamat, ngasih buka orang puasa itu pahalanya apa? Sejumlah orang yang kita kasih buka gitu kan, kita dapat pahala berapa kali puasa gitu. Tapi pas ngasih takjil, Pak ini buat buka, ngasih angkot, ternyata angkot lagi ngerokok gitu kan, waduh nggak puasa kan, udah terlanjur kasih aja lah kan gitu ya. Jadi insya Allah nanti juga kita upayakan banyak lakukan kebaikan seperti ngasih takjil dan sebagainya gitu ya. Di depan Masjid Agung itu yang sudah sempat viral mati lampu nggak kebayar gitu ya, dan sekarang kondisi juga bangunannya sudah pada retak-retak, pada bocor-bocor gitu kan. Kayaknya dengan wali kota baru ini sudah mulai ditata, dibenahi, dan awal Ramadan itu sampai sebulan mau dikasih ada tempat takjil, jadi banyak di situ menampung orang-orang yang infak untuk takjil gitu, dibuka. Insya Allah ya Basnas juga buka stand di situ untuk membuka infak untuk takjil dan menyediakan takjil kan itu. Jadi menghidupkan ya masjid yang sempat viral kemana-mana gitu, nggak kebayar lampu listriknya, kebayar gitu kan itu. Sekarang sudah dipegang sama orang-orangnya wali kota baru kan itu, sudah ditangani kan itu. Itu Pak ya. Jadi yang angkot, yang ojek online, yang Maxim itu nggak termasuk. Kalau lelah istirahat dulu, jangan sampai kemudian dibatalkan gara-gara ayatnya faman kana minkum maridun aw ala safarin, dipakai ayat itu kan itu berlaku bagi musafir mudik kemana. Kalau memang itu usahanya mah ya memang itu yang harus dinikmati. Lelah, haus, istirahat dulu kan itu ya. Karena memang usahanya narik angkot bolak-balik Merak Cilegon, Anyar Cilegon ya memang kalau sehari 5 kali balik bisa lebih dari jarak jauh kan itu ya. Cukup ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat ya, bisa masuk di Ramadan dengan kondisi fit, dan kita nikmati Ramadan dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah, amin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.